Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kabar Taka, masyarakat Penajam Pasar Utara, apa kabar? Kita berjumpa kembali di episode Suara Benua Taka dan kali ini saya nggak sendirian nih, sudah ada bintang tamu spesial tentunya yang akan menemani saya untuk ngobrol-ngobrol nih beberapa saat ke depan, dan pastinya yang kita bahas kali ini sangat-sangat menarik, yaitu PPU Festival 2025. Pasti teman-teman juga udah gak sabaran kan? Ada apa sih di PPU Festival 2025 kali ini? Langsung saja kita sambut bersama-sama bintang tamu kali ini, Bapak Juzliza Rahman Esos, Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran Disbudpar Kabupaten PPU, dan Nabila Putri Giswatama, Putri Pariwisata Kalimantan Timur. Selamat datang Pak Jul dan Mbak Nabila di podcast Suara Benua Taka. Ini pertama kali ya? Ini yang kedua saya. Oh, Bapak kedua. Nabila pertama ya, pertama kali bisa hadir di podcast Suara Benua Taka kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Bagaimana, sehat Bapak? Apa kabar? Ya, lumayan sehat. Lumayan sehat. Nabila sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke. Kali ini kita mau berbincang-bincang sedikit. Mungkin kita bisa mulai dengan PPU Festival ya Pak ya. Seperti yang kita ketahui kan, PPU Festival ini merupakan salah satu event yang sudah menjadi masuk di kalender event nasional ya Pak ya. Kalau saya nggak salah ini merupakan yang ketiga kalinya diselenggarakan di PPU tahun ini. Nah, untuk di tahun ini Pak Zul, boleh tahu nggak sih dari Disbudpar sendiri persiapannya sampai sejauh ini sudah sampai mana nih untuk menyambut PPU Fest 2025? Sampai hari ini kita sudah mengurus ya izin keramaian ke Polres dan Polda untuk kegiatan kita di kawasan kantor Bupati, terutama di lapangan upacara. Oke. Jadi untuk PPU Fest di tahun ini akan diselenggarakan di tanggal 1 hingga tanggal 4. Tanggal 4. Dilanjut dengan rangkaiannya Oke. sport tourism ke Jamribon. Oke, oh jadi dirangkaikan dengan sport tourism ke Jam Reborn. Nah ini menarik nih, mungkin nanti akan kita bahas tentang ke Jam Reborn ini di akhir bincang-bincang kita. Kita kembali lagi ke PPU Fest. Untuk tahun ini berarti akan diselenggarakan masih di area kantor Bupati ya Pak ya? Ya, ini kan kita sedikit agak berbeda ya, karena mengingat satu kita lihat lokasi ya, supaya pengunjung juga nyaman untuk melakukan kunjungan ya di UMKM-nya, di ekonomi kreatifnya, pada saat mereka menyaksikan hiburan tari dan hiburan seni modern dan seni tradisi seperti itu. Oke, nah untuk PPU Fest ini kan memang setiap tahunnya pasti diselenggarakan di setiap tanggal 1 Juli, tanggal 1 Juli ya Pak ya. Tahun ini di tanggal 1 Juli 2025 akan diselenggarakan di kantor Bupati. Kalau boleh tahu nih Pak, ada di-spill sedikit nih ke teman-teman yang nonton, akan ada kegiatan apa aja sih yang membedakan dari PPU Fest yang tahun sebelumnya? Di tahun kemarin kan kita pure di pentas seni ya. Pure di pentas seni itu kita tampilkan seni tari, musik tradisi sama seni modern. Kalau sekarang ini akan berbeda. Jadi karena kita campur dengan kita gabungkan dengan grand final duta wisata. Oke. Dan salah satunya juga sport tourism tadi. Mungkin yang kedepannya mungkin kita akan ramaikan lagi dengan community yang ada di PPU seperti itu. Oke, berarti memang PPU Festival ini diselenggarakan kurang lebih 4-5 hari dengan serangkaian kegiatan dan juga dirangkaikan dengan Grand Final pemilihan duta wisata ya. Nah ini kalau misalnya kita bicara duta wisata nih, kita mau bergeser sedikit nih ke Mbak Nabila nih sebagai Putri Pariwisata Indonesia Kalimantan Timur ya, perwakilan Kalimantan Timur. Oke, kalau untuk Grand Final duta wisata, apa aja sih Mbak Nabila ini kan ibaratnya ikon ya, wajahnya pariwisata khususnya di PPU dan juga di Kalimantan Timur. Sejauh ini sudah sampai mana persiapannya untuk pemilihan, mencari
penerus nih, generasi penerus duta wisata di PPU. Sudah sejauh mana persiapannya Mbak Nabil? Kalau sekarang ini kami sudah masuk ke tahap prakarantina. Jadi kemarin sudah terpilih 10 pasang finalis. Jadi sekarang mereka sedang masuk ke fase prakarantina. Nantinya ada juga pelatihan-pelatihan public speaking, catwalk dan lain sebagainya. Sebelum mereka nantinya akan masuk ke malam bakat dan grand final. Jadi sejauh ini untuk pemilihannya kita sudah terpilih 10 pasang finalis yang akan tampil di grand final, tapi masih persiapan untuk mereka perform di grand finalnya gitu. Oke. Kalau untuk grand final sendiri akan dilaksanakan di hari keberapa PPU Vespa? Hari ketiga. Hari ketiga ya, berarti tepat di tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli di malam hari ya biasanya ya kalau grand final. Oke, nah ini sudah terpilih 10 finalis nih Mbak Nabila. Kalau untuk dari segi tadi sudah persiapan, apa aja sih yang dicari dari 10 putra-putri daerah ini yang nantinya akan dinilai nih untuk mereka nih bisa pantas menjadi duta wisata di Kabupaten PPU? Tentunya penilaiannya akan lebih complicated ya, karena kan mereka akan dipilih mewakili Kabupaten Penajam Pasir Utara untuk maju ke Kalimantan Timur. Jadi akan lebih banyak penilaiannya juga dari public speakingnya mereka, dari looknya mereka juga, apakah mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Dan dibalik itu mulai saat ini juga dari prakarantina sudah diberikan tugas-tugas oleh kakak-kakak panitia dan juga dewan juri, sudah dinilai juga dari kesehariannya mereka. Ada tugas-tugas hariannya juga, apakah dikerjakannya asal-asalan apa dengan effort yang luar biasa, itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi dewan juri. Nah, jadi untuk penilaiannya akan lebih banyak dari segala hal, segala aspeknya, karena nantinya pasti akan dipilih dari yang terbaik, dari yang paling terbaik untuk mewakili Kabupaten Penajam ke tingkat provinsi. Oke, berarti ibaratnya putra-putri daerah yang nantinya akan terpilih, mereka tidak hanya ibaratnya menguasai dunia pariwisata di PPU lah ya, tetapi juga dinilai mulai dari attitude, kemudian perilaku dan sebagainya. Kalau misalnya bahasa kekiniannya tuh brain, beauty, behavior gitu ya, 3B-nya harus benar-benar sempurna gitu. Maksudnya dari 3 aspek pasti tentunya akan dinilai. Oke. Kalau untuk kita kembali nih Pak ke PPU Fest lagi. Tadi dirangkaikan dengan Grand Final Duta Wisata, kemudian ada juga Sport Tourism, Kejam Reborn. Selain itu kalau untuk dari segi pertunjukan budayanya, apakah ada sesuatu yang spesial kah yang akan ditampilkan nanti pada saat PPU Fest 2025? Kalau budaya ya semua kita ini ya, karena nanti akan kita lakukan pagelaran Tari Nusantara. Tari Nusantara di pembukaan. Terus kita itu merekrut semua sanggar tari dan paguyuban yang siap untuk berpartisipasi dalam kegiatan. Terus yang di hari Jumat itu di tanggal 4 pagi itu kita sudah ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita akan lakukan senam ronggeng bersama. Oh, ini yang sangat khas banget nih. Saya juga setiap tahun mengikuti PPF Festival. Senam ronggeng inilah yang saya tunggu-tunggu, karena memang senam ronggeng ini kan ibaratnya merupakan ciri khas Penajam yang sebenarnya ini kan budaya ya Pak ya. Tarian kalau bisa kita bilang tarian adat, tapi sebenarnya juga bisa untuk berolahraga kalau senam ronggeng ini ya. Jadi memang harapannya untuk para masyarakat PPU yang sedang menonton kali ini, jadi jangan lupa nih untuk datang dan kita meriahkan sama-sama ajang PPU Festival 2025 ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli 2025, dan kemudian di tanggal 5-nya kita akan ada Sport Tourism yaitu Kejam Reborn. Nah, ini menarik nih Kejam Reborn, karena jujur aja saya juga baru dengar nih, maksudnya kali ini PPU Festival dirangkaikan dengan Kejam Reborn. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak Zul, apa sih Kejam Reborn nih? Kayaknya teman-teman yang nonton ini ada yang belum tahu nih, apa sih Kejam Reborn? Kok dari namanya kayaknya agak-agak horor gitu ya, Kejam Reborn. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Jadi ini sebenarnya produk dari teman-teman Trail Community PPU. Jadi prinsipnya adalah olahraga adventure ya. Olahraga adventure yang juga salah satu
olahraga yang memang betul-betul bisa mendatangkan orang. Para rider itu bisa sifatnya sampai nasional. Jadi yang kita dapat adalah kunjungan para rider mengisi hotel-hotel yang ada di PPU, penginapan, dan otomatis kan untuk kunjungan ke tempat kita PPU ini lebih banyak lagi dalam setiap tahunnya. Siap. Berarti para riders yang nanti akan berpartisipasi di Kejam Reborn ini nggak hanya berasal dari PPU saja, Pak. Enggak. Tetapi dari luar PPU pun juga ada. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, bahkan kemarin ada yang daftar dari Banyuwangi. Oke. Berarti memang Kejam Reborn ini dibuka untuk umum. Apakah masih dibukakah pendaftarannya sampai sekarang atau bagaimana? Sampai bendera star diangkat. Oh, tuh berarti ini informasi yang menarik juga nih buat teman-teman yang nonton. Siapa tahu kan Pak yang memang baru mengetahui informasinya mau bergabung nih ikut memeriahkan Kejam Reborn 2025 tepatnya di tanggal 5 Juli nanti bisa mendaftarnya kemana nih Pak Jul? Di sekretariat kita terus ada link juga. Linknya kemarin lupa saya. Oh, mungkin nanti bisa kita tampilkan di layar ya. Kita tampilkan di layar di bawah sini. Nanti bisa teman-teman yang menonton untuk melakukan pendaftaran di situ Kejam Reborn. Kalau untuk rutenya sendiri Pak Jul, nanti yang akan ditempuh nih dari mana ke mana? Insya Allah cuma 13 kilo. Insya Allah cuman 13 kilo. Ya, cuma 13 kilo dan yang jelas kita nanti akan memutari hutan kota ya, pinggir hutan kota. Oke. Pinggir hutan kota terus kita nyebrang ke depan. Kita nyebrang ke depan di pas ujungnya jalur 2 tadi, jalur 2 depan Pemkab. Kita turun ke bawah, habis turun ke bawah nanti putar lagi nanti kita tembuskan ke daerah tambang. Daerah tambang itu nanti kita balikin lagi ke zona 3 ya, mudah-mudahan selesai dan full track. Amin, semoga ya semuanya bisa menyelesaikan tracknya dengan sukses, selamat tanpa ada kendala, accident atau kendala ya Pak ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena yang kita lihat kan dari para rider ini lebih cenderung ke safety. Oke, pasti. Oke, ini berarti sangat-sangat menarik ya Pak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tentunya sebagai pemerintah daerah. Event PPU Festival ini kan sudah bisa kita katakan sudah masuk dalam kalender event nasional, tentunya juga mengundang banyak wisatawan untuk masuk ke PPU dan juga dengan adanya Kejam Reborn ini pasti akan lebih banyak lagi menarik para wisatawan yang masuk. Mungkin harapannya dengan adanya PPU Fest, kemudian Grand Final Duta Wisata, kemudian ada Kejam Reborn ini menjadi satu kesatuan yang utuh. Semoga dengan ini pariwisata di Kabupaten PPU semakin meningkat. Harapannya juga sebenarnya tidak hanya Kejam Reborn sebagai sport tourism ya. Kita dulu juga pernah mengadakan open water swimming. Open water swimming itu kita berenang itu dari Balikpapan ke Penajam ke Nipah. Itu juga lumayan jadi daya tarik karena di satu sisi di situ juga nimbrung pada banyak atlet-atlet yang dari Asian Games juga ada, SEA Games juga ada. Tahun berapa ya Nabi kemarin? Tahun 2015 ya? 15 apa 14? 13 kayaknya. 2013. 14 ya? Ya sekitaran itulah ya. Round 2013 2015. Sempat 3 kali rasanya kita mengadakan open water swimming. Kemarin juga kita sempat mikir juga kemarin terkait fun run yang lagi hits sekarang ini ya. Tapi ya nantilah di tahun berikutnya lah. Nice, sudah ada bocoran sedikit nih dari Pak Zul nih. Tahun depan akan ada apa gitu ya, sudah di-spill dikit-dikit. Sebenarnya kalau misalnya kita telah lebih dalam, potensi pariwisata di PPU ini kan sebenarnya cukup besar ya Pak ya. Apalagi kita sudah punya event nasional seperti PPU Fest. Apalagi nih putri pariwisata kita nih Mbak Nabila mewakili nasional untuk berkompetisi di
pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Wah, ini luar biasa banget nih, putri daerah dari Penajam Pasir Utara mewakili Kalimantan Timur berkompetisi di ajang nasional. Kalau misalnya kita boleh tanya-tanya sedikit nih Mbak Nabila, untuk sampai sejauh ini sudah sampai mana nih persiapannya menghadapi kompetisi Putri Pariwisata Nasional? Untuk persiapan sih yang saat ini sangat amat sedang dilakukan itu photoshoot, terus persiapan kostum. Kita sudah mulai bikin beberapa kostum juga. Untuk national wear-nya juga kita udah bikin. Jadi tinggal latihan-latihan lagi tentang public speakingnya, malam bakatnya, karena nanti yang akan ditampilkan di IKN nanti untuk malam bakat itu hanya beberapa orang terpilih aja. Jadi kita kirim video bakat kita, nanti setelah itu dipilih oleh tim dari Eljon Pageant. Habis itu baru nanti kita apakah bisa nih layak untuk perform atau enggak. Jadi masih fokus untuk latihan-latihan aja dulu sampai saat ini. Iya. Kalau untuk pemilihan Putri Pariwisata ini kan kalau seperti yang kita tahu nanti akan diselenggarakan di IKN ya, di IKN. Nah, kalau dari Mbak Nabila sendiri nih, kan ibaratnya IKN ini ada di wilayah kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara gitu ya. Nabila sebagai putri daerah gimana nih perasaannya gitu? Maksudnya, wah biasanya kan diadakan di Jakarta nih, kali ini kita diadakan di IKN, which is itu adalah di mana di rumah Nabila sendiri ibaratnya kan. Gimana nih perasaannya Nabila? Satu kebanggaan. Iya betul, sangat amat bangga sekali, sangat amat senang karena akhirnya Penajam bisa dilirik gitu oleh nasional dalam ajang pageant. Dan ini kan malah bukan jadi pressure ya, malah ini menjadi sebuah kesempatan untuk Nabila sendiri bisa mempromosikan daerah, karena nantinya juga akan ada sedikit jalan-jalannya, city tournya untuk mengelilingi daerah-daerah delineasi IKN. Jadi itu menjadi salah satu kesempatan juga untuk Nabila buat mempromosikan ke teman-teman yang lain, biar nanti mereka bisa juga posting di Instagramnya, sehingga Penajam bisa dikenal lebih luas oleh seluruh masyarakat Indonesia. Oke, luar biasa. Nah ini kalau misalnya nih teman-teman yang lagi nonton mau dukung Nabila di ajang Putri Pariwisata Indonesia itu gimana sih caranya Mbak Nabila? Kalau untuk dukung mungkin bisa melakukan vote di aplikasi Eljon, terus pilih kategori Putri Pariwisata Indonesia, scroll sampai ketemu nomor urut 22 Nabila Putri Giswatama. Nah, nanti teman-teman bisa langsung vote di situ. Oke, aplikasinya bisa diakses di Apple Store, Play Store bisa ya, bisa di berarti aplikasi mobile ya, handphone ya. Betul. Oke, nah tuh teman-teman, jangan lupa untuk dukung nih ya Putri Pariwisata perwakilan dari Penajam Pasir Utara, Putri Pariwisata Kalimantan Timur kita, Nabila Putri Giswatama. Nanti bisa di-download aplikasinya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nabila. Terus di scroll tuh ya kan, dihafalin mukanya gitu ya, muka Mbak Nabila yang sangat cantik paripurna ini sampai ketemu mukanya Mbak Nabila nomor 22, kemudian baru di vote. Jadi semoga harapannya Mbak Nabila bisa sukses juga di ajang Putri Pariwisata Indonesia. Oke. Nah, untuk kalau kita kembali ke PPU Festival lagi nih Pak Jul. Kalau untuk acaranya sendiri nih kan terbuka untuk umum. Apakah ada dikenakan biaya masuk kah untuk masyarakat atau ini gratis terbuka untuk umum? Itu gratis. Gratis ya tuh teman-teman. Sudah dijawab langsung nih oleh Pak Jul bahwa untuk masuknya sendiri gratis ya, tidak dipungut biaya. Ya selama ini sih kalau kita ngadakan event yang untuk PPU sendiri, baik itu ada artisnya apa enggak, kita selalu gratis karena itu dari rakyat untuk rakyat. Siap, dari rakyat untuk rakyat. Nah ini yang paling tunggu-tunggu nih Pak Jul, kalau setiap ada event di PPU, apakah kali ini akan ada artisnya yang ditampilkan? Kali ini kita gestarnya lokal ya, lokal saja Kalimantan Timur. Kita lebih membuka ke sanggar seni kebetulan sanggar seni dan band ya, sanggar seni sama ini band modern sama seni tradisi, karena gini tahun ini kita
Penajam Pasir Utara berbudaya temanya. Penajam Pasir Utara berbudaya. Wah, temanya juga luar biasa sekali. Ini kan kalau saya nggak salah nih Pak Jul, kegiatan PPU Festival ini kan juga akan tetap dirangkaikan dengan UMKM. Tentunya akan dimeriahkan juga oleh teman-teman UMKM kita yang ada di Penajam Pasir Utara. Berarti nanti untuk panggungnya sendiri PPU Fest akan berada di kantor bupati, Di lapangan. di lapangan kantor upacara, bupati, lapangan upacara kantor bupati. Kemudian untuk teman-teman yang UMKM juga tetap akan ada ya, memeriahkan ya, Jadi di prinsipnya alun-alun. dia prinsipnya tetap di kondisi seperti malam minggu sebelum-sebelumnya ya. Oke. Tetap berada di situ untuk UMKM. Namun kalau untuk yang di yang di ekonomi kreatif kan karena dia ada masuk di dalam halaman yang biasa ini, kita buatkan di sekitar lapangan juga, di pinggir-pinggir lapangan. Berarti nanti akan sangat ramai ya Pak ya. Padat. Jadi tidak hanya di alun-alun aja seperti malam minggu biasanya, tetapi juga nanti akan ada panggung yang akan didirikan di lapangan kantor bupati. Iya. Oke. Kalau untuk dukungan dari pimpinan daerah sendiri Pak Jul untuk PPU Festival dan juga pemilihan Putri Pariwisata Indonesia nanti, mungkin dari Pak Jul dulu boleh Pak? Kalau kami kemarin sudah audiensi ya, Nabila ya. Kemarin kebetulan beliau sangat respon sekali terkait kegiatan yang ada ini, terutama dari acara yang PPU Fest Grand Final Duta Wisata sampai ke Jamribon dan keberangkatan Nabila mewakili Kalimantan Timur untuk ikut ajang Putri Pariwisata itu sangat respon sama sekali beliau itu kemarin dan menyatakan dukungan. Siap. Nah, insya Allah nanti dalam beberapa hari ke depan mungkin udah sampai paling nanti ada sekitar sehari lah. Nanti ada audio visual dari Pak Bupati. Untuk dukungan ke Nabila, PPU Fest dan ke Jamribon. Intinya pastinya beliau sangat mendukung sekali ya Pak, karena 3 kegiatan ini kan pastinya juga tujuannya untuk mempromosikan nih Kabupaten Penajam Pasir Utara ke tingkat nasional. Ya. Kalau untuk Mbak Nabila sendiri, berarti nanti ajang Putri Pariwisata Indonesia ini akan dilaksanakan di bulan Agustus ya. Wah, sebentar lagi nih tentunya. Udah mulai deg-degan nggak dari sekarang? Udah mulai. Aku deg-degan gitu ya. Tapi pastinya dengan segala persiapan, saya yakin pasti Mbak Nabila bisa sukses lah ya. Dan membawa seharum-harumnya nama Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kalimantan Timur. Oke, mungkin saya mau highlight sedikit obrolan kita pagi hari ini. Jadi untuk teman-teman nih yang sedang menonton podcast kali ini, jangan lupa sekali lagi untuk kita meriahkan bersama-sama nih acara kabupaten kita, tentunya PPU Festival 2025 mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 4 Juli di lapangan kantor Bupati Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di alun-alun tentunya dilarisin UMKM-nya PPU ya. Jangan lupa diajak semua teman-teman, saudara, keluarganya, pacarnya, mantan pacarnya boleh ya. Semuanya diajak meramaikan PPU Festival 2025 dan juga di tanggal 5 Juli 2025 kita akan ada ke Jamribon, salah satu sport tourism yang akan dilaksanakan di Kabupaten PPU. Masih bisa daftar ya Pak Jul ya. Siapa tahu teman-teman nih masih ada yang mau daftar. Tadi sih kata Pak Jul, selama bendera startnya belum diangkat ya, itu masih bisa daftar. Kita ramaikan bersama-sama, kita tunjukkan nih ke nasional bahwa nih PPU nih ada loh sesuatu yang bisa untuk dibanggakan dan menjadi daya tarik pariwisata. Dan tentunya juga kepada Mbak Nabila, semoga sukses di ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia, membawa harum nama Kabupaten PPU dan tentunya Provinsi Kalimantan Timur. Terakhir Pak Jul, mungkin sedikit harapannya untuk masyarakat PPU terkait mungkin pariwisata di PPU seperti apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Ya alhamdulillah
dari sekian lama untuk kegiatan-kegiatan pariwisata ya, destinasi pariwisata, tahun ini kita juga dapat kunjungan itu naik menjadi 100% dari dari 50 berapa persen ya. Karena kemarin kita hitungannya dari pasca Lebaran dan Nataru. Salah satu destinasi yang kita banggakan di sini ini memang sekarang responnya lagi baik nih, lagi baik, apalagi dengan kehadiran IKN yang ada di atas sana ya kan. Mudah-mudahan ke depan kita lebih bisa menyempurnakan lagi pembangunan destinasi pariwisata kita yang saat ini yang sudah dibangunkan, yang sudah selesai, dan ya hitungannya masih pada tahap pertama adalah kawasan Kampung Baru Mangrove. Ya seperti itu. Yang mudah-mudahan ke depan kita bisa membangun lebih banyak lagi lah destinasi pariwisata sehingga kunjungan-kunjungan dan kunjungan para wisatawan yang dari luar maupun yang lokal maupun mancanegara bisa berada ke Kabupaten Penajam Pasir Utara. Amin. Wah, luar biasa. Jadi nggak hanya tempat wisata yang ada sekarang, tapi juga semoga kedepannya akan bertambah ya Pak ya tempat-tempat wisata. Dari Mbak Nabila sendiri mungkin ada sedikit tambahan, apa sih yang ingin disampaikan masyarakat? Mungkin minta dukungan kah atau mau harapannya apa nih untuk Kabupaten PPU? Silakan. Mungkin kalau dari Nabila sendiri akan lebih fokus ke pemudanya kali ya, karena Nabila kan ini menghitung hari pergantian jabatan dengan teman-teman yang baru saat ini sudah terpilih. Siap. Jadi harapannya semoga teman-teman tetap bisa melanjutkan promosi destinasi wisata, membantu berkolaborasi bersama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Pasir Utara juga tentunya. Dan untuk para pemuda di Penajam Pasir Utara jangan pernah merasa kecil hati dengan adanya IKN, jangan pernah merasa kecil hati dengan adanya perkembangan-perkembangan yang luar biasa di luar sana, karena ternyata setelah Nabila masuk ke Duta Wisata juga, Nabila juga terbuka nih pikirannya dan hatinya ternyata bahwa Penajam itu punya banyak banget pemuda-pemudi yang memiliki kapasitas yang oke. Jadi teman-teman jangan pernah merasa berkecil hati, harus mencoba terus karena teman-teman mempunyai kapasitas yang luar biasa, tidak kalah dengan masyarakat yang ada di luar sana. Dan terakhir mungkin jangan lupa untuk vote melalui aplikasi Eljon. Mungkin itu sih Kak. Oke, luar biasa ya Pak Jul dan Nabila ini memang maskotnya pariwisata di Kabupaten PPI. Oke, mungkin sampai situ dulu bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Zul dan Mbak Nabila sudah mau berkenan untuk hadir di podcast Suara Benua-Taka kali ini. Semoga sukses untuk acaranya, mulai dari PPU Festival, Kejam Reborn, pemilihan Grand Final Duta Wisata hingga Ajang Putri Pariwisata Indonesia. Semoga dengan ini pariwisata di Kabupaten PPU tentunya bisa semakin dikenal oleh banyak orang di luar ya. Terima kasih banyak Pak Zul dan Mbak Nabila, sukses dan sehat selalu. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah berkenan buat nonton Suara Benua-Taka di episode kali ini. Untuk yang episode berikutnya, kalau misalnya ada ide kita mau bahas apa dan mau undang siapa di episode berikutnya, teman-teman bisa tinggalkan komen di kolom yang ada di bawah ini. Jangan lupa untuk di like videonya, di subscribe akun Media Center Kabupaten Penajam Pasir Utara dan share video ini ke teman-teman ataupun keluarga kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan. Saya Marsha Julia, host Suara Benua-Taka kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Marsha. Oke, terima kasih.